Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja dari diskusi kelompok kami, yaitu masalah administrasi dan manajemen PT Pavros Tbk yang beranggotakan saya Nastiti Sari Cahani, absen 18. Saya Zara Skar Faradiba, absen 29. Saya Anissa Rusyananda, absen 3. Saya Rasyid Muhammad Naji, absen 24. Saya Idris Lestari, absen 11. 1. Identitas perusahaan. PT Pavros Terbuka didirikan oleh N.V. Kian Guan Hendels Maskapi Prof. Lim Wee Hock pada tanggal 21 Juni 1954. PT Pavros Terbuka merupakan bagian dari pengembangan usaha Oleh Tiong Han Concern atau OTHC. Pada ulang tahun PT Pavros Terbuka ke-50, yaitu 21 Juni 2004, logo lama PT Pavros Terbuka diganti dengan logo baru. Dengan bergantinya logo, diharapkan PT Pavros Terbuka siap untuk menyongsong masa depan dengan optimis. Produk PT Pavros Terbuka meliputi 1 produk rutin, yaitu produk dengan nama dagang seperti Antimo, BioATP, Bestford, Supralifron, Lifron Biplex, dan lain-lain. Yang kedua, produk obat generik berlogo OGB seperti amoxicillin kaplet, ampicillin kaplet, ampicillin sirup, dan lain-lain. Yang ketiga, produk pesanan pemerintah seperti produk untuk PKD atau peningkatan kesehatan daerah seperti obat anti-tuberkulosis. Yang keempat, produk agromed seperti Tensigard, Ocugard, Hepagard, Vitogen, Exgra, dan sebagainya. Nilai inti perusahaan yaitu spirit, nomor 1 strive for excellence, 2 profesional, 3 integrity, 4 respect to customer, 5 inovatif, dan 6 teamwork. Visi dan misi. Visi dari PT Pavros adalah menjadi perusahaan farmasi terkemuka yang menghasilkan produk inovatif dan jasa kesehatan yang didukung oleh manajemen profesional. Misinya adalah untuk menyediakan produk kesehatan terbaik guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, memberikan imbal hasil kepada pemegang saham sebagai refleksi kinerja perusahaan dan memberikan penghargaan terhadap karyawan yang memberikan kontribusi serta melakukan inovasi. Yang terakhir adalah menjadi perusahaan yang mempunyai tanggung jawab sosial dan ramah lingkungan. Kebijakan perusahaan PT Pavros Terbuka yaitu 1. Menyediakan produk obat dan produk kesehatan, 2. Memberikan layanan dan informasi tentang penggunaan dan penanganan produk, 3. Menetapkan sistem pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, 4. Menetapkan sistem pengelolaan risiko terhadap dalam setiap aktivitas operasi perusahaan, dan yang kelima, menetapkan sistem kerja yang berorientasi pada peningkatan produktivitas. Lokasi PT Pavros Terbuka, head office-nya berada di Jalan Denpasaraya, KAF D3, Kuningan, Jakarta, 12950. Nomor telepon dan faksimilenya sudah tertera, dan juga pabrik PT Pavros Terbuka, Jalan Simongan, 131, Semarang, 50148. Yang kedua adalah data SDM. Rekrut menurut data tahun 2018. Next. Yang ketiga adalah job description. Struktur organisasi. Internal audit atau satuan pengawasan intern merupakan bagian yang bertugas mengawasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan produksi, kegiatan pemasaran, dan kegiatan keuangan.
Internal audit atau quality management representative dibentuk setiap 6 bulan sekali. Tugas direktur utama, yaitu yang pertama, memimpin dan bertanggung jawab menjalankan perusahaan. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap kerugian dan keuntungan yang mungkin dihadapi perusahaan. Yang ketiga, menentukan, merumuskan, dan memutuskan sebuah kebijakan dalam perusahaan. Yang keempat, merencanakan, mengembangkan, dan mengelola berbagai sumber pendapatan dan pembelanjaan. Yang kelima, menyusun dan menetapkan berbagai strategis untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Yang keenam, mengkoordinasikan dan mengawasi semua kegiatan di perusahaan. Tugas direktur. Yang pertama ada direktur keuangan, mengawasi semua aspek keuangan dan menggaji dan perusahaan. Bertanggung jawab untuk menilai kinerja perusahaan serta risiko dan investasi yang mungkin terjadi. Yang kedua, direktur pemasaran. Bertanggung jawab pada operasi pemasaran secara keseluruhan perusahaan seperti merencanakan, mengarahkan, dan mengawasi seluruh kegiatan pemasaran perusahaan. Yang ketiga, direktur produksi. Memimpin dan mengkoordinasikan tugas-tugas di bawah direktorat produksi, menyusun rencana kerja dan anggaran perusahaan di bawah direktorat produksi. Departemen Sumber Daya Manusia atau SDM dan Pelayanan Umum, yaitu terdapat bagian administrasi, SDM, dan hubungan ketenagakerjaan, mengatur sistem penggajian, status karyawan dan golongan, jaminan atau santunan sosial, fasilitas kesehatan, perjalanan dinas, insentif dan penghargaan, cuti dan fasilitas lain. Yang kedua, bagian perencanaan dan pengembangan SDM, melakukan perencanaan tenaga kerja, rekrutmen dan seleksi kompetensi, pelatihan dan pengembangan program induksi dan sistem manajemen kerja. Lalu yang ketiga, bagian pelayanan umum dan rumah tangga. Menyediakan barang non-produksi seperti kendaraan, kertas, pengelolaan kesehatan, dan lain-lain. Yang keempat ada keuangan. Berikut adalah laporan laba rugi dari PT Papros Tbk tahun 2019 yang diambil dari laporan keuangan tahunan periode 2019. Next. Ini penjualan pihak relasi dan pihak ketiga, perbandingan penjualan pihak berelasi di masa yang sama, PT Kimia Farma Trading and Distribution sebanyak 130,79 miliar dan PT Raja Wali Nusindo sejumlah 84,27 miliar. Penghasilan pada kuartal pertama tahun 2019 sejumlah 161,83 miliar, naik 33,46% menjadi 215,98 miliar. Kemudian pada semester pertama 2019, sejumlah 528,35 miliar, turun 19,36% menjadi 425,87 miliar. Sedangkan perbandingan penjualan pihak ketiga di masa yang sama, pada kuartal pertama tahun 2019, sejumlah 15,57 miliar, turun 13,37% menjadi 13,38 miliar pada kuartal pertama tahun 2020. Kemudian pada semester pertama tahun 2019, laba sejumlah 25,76 miliar, presentasenya naik 12,33% menjadi 28,05 miliar. Kemudian berdasarkan laporan keuangan perusahaan, pendapatan laba bruto, beban keuangan, dan laba untuk entitas induk sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan PT Papros pada semester pertama tahun 2020
sejumlah 453,92 miliar menyusut 17,78% apabila dibandingkan dengan pendapatan pada semester pertama tahun lalu sejumlah 552,11 miliar. Kemudian laba bruto senilai 245,34 miliar turun 17,22% dari tahun lalu. Kemudian beban keuangan juga mengalami kenaikan 33,84%. Kemudian laba yang dapat didistribusikan kepada entitas induk sebesar 26,87 miliar, merosot hingga 45,10% ketimbang laba bersih pada paruh pertama tahun 2019. Kemudian total aset dan dividen yang pertama, total aset perseroan pada saat ini berjumlah 1,97 triliun yang terdiri dari aset lancar senilai 1,07 triliun dan aset tidak lancar 903,45 miliar. Sedangkan pada total kewajiban yang harus dipenuhi perseroan turun 2,36% atau setara dengan 1,24 triliun. Yang kedua, emiten produsen produk farmasi tersebut telah menetapkan dividen tahun buku 2019 senilai Rp85,3 per saham. Kemudian dividen tersebut setara dengan 71,4 miliar atau 70% dari perolehan laba bersih perseroan pada tahun lalu. Yang kelima ada pemasaran. Strategi pemasaran di PT Prapors ini ada strategi pengembangan produk, variasi produk obat etikal, teknik tenaga penelitian dan pengembangan tim, pengembangan produk baru, kerjasama dengan perguruan tinggi negeri. Yang kedua ada strategi penjualan kredit. Jangka waktu pembayaran dari hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa harga khususnya penetapan jangka waktu pembayaran yang longgar sekitar 1,5 sampai 2 bulan. Yang ketiga ada strategi peningkatan kemampuan dan keterampilan pemasaran, pelatihan para detailer, pertemuan rutin, dan pendekatan kepada dokter. Yang keempat ada strategi pelayanan cepat, penambahan outlet apotik, dan penambahan armada angkut. Enam, produksi. Departemen Produksi PT Prapors terbuka, bagian tablet, tablet salut, dan kapsul TTSK. Proses pengolahan tablet atau kapsul sejak berupa bahan baku sampai menjadi tablet atau kapsul. Bagian B, laktam. Proses produksi sediaan steril, yaitu filling injeksi kering yang berupa powder. Bagian pengemasan, pengemasan primer dan pengemasan sekunder. Ada bagian injeksi, salep dan sirup atau ISS. Proses produksi dan pengemasan primer pada produk injeksi, salep dan sirup. Yang selanjutnya adalah kekurangan dan kelebihan PT Prapors. PT Prapors sendiri memiliki kekurangan diantaranya 1. Masih ada beberapa mesin yang sudah rusak berserakan di tempat produksi. 2. Terdapat kendala pada absen saat inserting sehingga absen menjadi manual. 3. Tempat parkir hanya 2 lokasi sehingga membuat pekerja harus berjalan lebih jauh. 4. Jam kerja yang sangat pagi, yaitu pukul 6.30 sudah mulai beroperasi. Memiliki kelebihan diantaranya 1. Lokasi penempatan yang cukup strategis. 2. Fasilitas sarana dan prasarana produksi yang memadai. 3. Struktur organik yang sudah jelas untuk memudahkan tugas dan tanggung jawab. 4. Kondisi pabrik yang tertib untuk memudahkan jalannya proses produksi. 5. Sering dijadikan kunjungan industri dari pihak sekolah luar kota. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai administrasi dan manajemen PT Prapors. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.